2026 langsung menjadi sorotan sejak lampu start padam, bukan karena drama besar, tetapi karena satu nama Indonesia bertahan di barisan depan. Dalam ajang Moto3 Thailand 2026, Veda Ega Pratama mencatat hasil finish di posisi kelima. Hasil ini langsung masuk catatan sejarah sebagai capaian terbaik pembalap Indonesia sepanjang keikutsertaan di kelas Moto3 maupun era sebelumnya saat masih bernama 125cc. Meski tidak naik podium, posisi tersebut memiliki makna penting jika melihat ketatnya persaingan dan dinamika balapan yang berlangsung sejak lap awal. Moto3 dikenal sebagai kelas dengan kepadatan tertinggi di dunia balap motor. Selisih waktu antar pembalap sangat tipis dan perubahan posisi bisa terjadi di setiap tikungan. Karena itu, bertahan di rombongan depan sejak awal balapan sudah menjadi indikator kemampuan teknis dan mental seorang pembalap. Dalam konteks ini, kehadiran Veda di grup kompetitif sejak lap awal menjadi sinyal awal bahwa balapan ini tidak akan berjalan biasa. Sejak start, Veda mampu menjaga posisi tanpa kehilangan momentum. Ia tidak tercacar di grup tengah, area yang sering menjadi titik rawan bagi pembalap muda karena padatnya lalu lintas dan risiko kesalahan. Keputusan untuk menjaga ritme dan tidak memaksakan manuver ekstrim menjadi bagian penting dari strategi balapnya. Pendekatan ini membuat Veda tetap berada dalam jarak aman dengan barisan terdepan. Hasil akhir P5 tidak datang secara kebetulan. Balapan ini berjalan penuh pertarungan langsung, termasuk jual beli overtake di posisi 3 besar. Fakta inilah yang membuat hasil Veda dinilai sebagai prestasi membanggakan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Indonesia di kancah balap internasional. Lap-lap awal Moto3 Thailand memperlihatkan bahwa balapan ini akan ditentukan oleh konsistensi, bukan keberanian sesaat. Saat balapan dimulai, Veda Ega Pratama langsung menempatkan diri di kelompok depan. Ia mampu mengikuti kecepatan rombongan teratas tanpa kehilangan ritme, sebuah tantangan besar mengingat agresivitas khas Moto3 sejak tikungan pertama. Beberapa pembalap langsung terlibat duel ketat, sementara Veda memilih jalur yang lebih terukur untuk menjaga stabilitas motor dan ban. Memasuki lap-lap awal, posisi Veda relatif stabil. Ia tidak terjebak dalam duel yang berisiko, tetapi tetap cukup dekat untuk merespon setiap perubahan di depan. Strategi ini membuatnya terhindar dari kontak langsung yang sering terjadi di fase awal balapan Moto3. Banyak pembalap kehilangan posisi karena kesalahan kecil, namun Veda berhasil menjaga konsistensi. Pada fase ini, grup depan mulai terbentuk. Jarak antara posisi pertama hingga ke-6 sangat rapat, menandakan bahwa balapan akan berlangsung panjang dan penuh perhitungan. Veda terlihat mampu membaca situasi, memilih waktu yang tepat untuk melakukan overtake, dan kembali ke racing line tanpa mengganggu ritme balapnya sendiri. Keputusan untuk tidak memaksakan diri di awal terbukti penting. Saat beberapa pembalap mulai kehilangan kestabilan karena terlalu agresif, Veda justru tetap berada dalam kondisi kompetitif. Hal ini memberinya peluang untuk terlibat langsung dalam persaingan papan atas di fase-fase krusial balapan. Memasuki pertengahan balapan, persaingan di 3 besar berubah menjadi pertarungan terbuka tanpa celah kesalahan. Di pertengahan balapan, Moto3 Thailand menyajikan jual-beli overtake yang intens, khususnya di barisan 3 besar. Beberapa pembalap silih berganti memimpin, memanfaatkan slipstream dan kesalahan kecil lawan. Dalam situasi ini, Veda Ega Pratama tetap berada dalam jarak yang memungkinkan untuk ikut terlibat dalam persaingan papan atas. Veda beberapa kali berhasil memperbaiki posisi melalui manuver bersih, terutama di zona pengereman. Ia menunjukkan kontrol yang baik saat memasuki tikungan, serta kemampuan menjaga kecepatan keluar tikungan agar tidak mudah disalip kembali. Namun, kepadatan grup membuat setiap posisi sangat rentan berubah. Pertarungan di 3 besar menjadi semakin intens. Overtake terjadi hampir di setiap lap, menunjukkan betapa tipisnya perbedaan performa antar pembalap. Dalam kondisi seperti ini, menjaga konsentrasi menjadi faktor utama. Veda tetap konsisten, tidak terlibat kontak, dan menjaga jarak aman dengan pembalap lain. Meski sempat berada sangat dekat dengan barisan teratas, Veda juga menghadapi tekanan besar dari pembalap di belakangnya. Situasi ini memaksanya untuk memilih antara menyerang atau bertahan. Keputusan-keputusan kecil di fase ini menjadi penentu posisi akhir, terutama menjelang lap-lap terakhir yang biasanya paling menentukan di Moto3. Lap terakhir Moto3 Thailand membuktikan bahwa satu momen bisa mengubah segalanya dalam hitungan detik. Memasuki lap terakhir, Veda Ega Pratama masih berada dalam persaingan ketat di grup depan. Jual beli overtake belum berhenti, dan semua pembalap meningkatkan agresivitas untuk mengamankan posisi terbaik.
Dalam kondisi ini, resiko meningkat tajam karena setiap kesalahan kecil bisa berdampak besar. Di beberapa tikungan terakhir, Veda harus menghadapi tekanan dari pembalap yang memiliki kecepatan akhir sedikit lebih baik. Dalam duel langsung tersebut, Veda sempat kehilangan satu posisi, lalu kembali mencoba mempertahankan ritme agar tidak turun lebih jauh. Namun, padatnya rombongan membuat ruang untuk manuver sangat terbatas. Pada akhirnya, Veda harus rela disalip di lap terakhir dan menyentuh garis finish di posisi kelima. Meski demikian, proses terjadinya perubahan posisi ini menunjukkan bahwa hasil tersebut bukan akibat kesalahan fatal, melainkan dinamika balapan yang sangat ketat hingga detik terakhir. Penting dicatat, finish di posisi kelima dalam balapan dengan intensitas seperti ini tetap menunjukkan kualitas tinggi. Tidak semua pembalap mampu bertahan di grup depan hingga lap terakhir tanpa terlibat insiden. Fakta bahwa Veda tetap finish dengan jarak sangat tipis dari barisan teratas menegaskan daya saingnya di level internasional. Posisi kelima sering terlihat biasa di atas kertas, tetapi konteks balapan ini memberikan makna yang jauh lebih besar. Finish P5 Veda Ega Pratama menghasilkan 11 poin, jumlah tertinggi yang pernah diraih pembalap Indonesia dalam satu balapan Moto3. Angka ini bahkan melampaui total poin yang dikumpulkan pembalap Indonesia lain dalam beberapa musim keikutsertaan sebelumnya. Secara statistik, hasil ini langsung mengubah peta prestasi Indonesia di kelas Moto3. Namun makna utama dari hasil ini terletak pada prosesnya. Veda terlihat langsung dalam persaingan papan atas, melakukan overtake, bertahan dari tekanan, dan menyelesaikan balapan tanpa kesalahan besar. Ini menunjukkan bahwa pembalap Indonesia tidak hanya hadir sebagai pelengkap, tetapi mampu bersaing secara teknis dan mental. Di tingkat internasional, hasil seperti ini memberi sinyal kuat kepada tim dan pengamat bahwa potensi pembalap Indonesia patut diperhitungkan. Moto3 merupakan kelas pembentukan, dan konsistensi di grup depan sering menjadi indikator masa depan seorang pembalap. Karena itu, meski tidak naik podium, posisi kelima ini tetap dianggap sebagai prestasi membanggakan. Ia menempatkan Indonesia dalam percakapan yang lebih serius di arena balap dunia. Balapan Thailand mungkin telah selesai, tetapi dampaknya baru saja dimulai. Hasil finish kelima Veda Ega Pratama di Moto3 Thailand 2026 menjadi tonggak penting bagi perjalanan balap Indonesia. Balapan ini memperlihatkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, pembalap Indonesia mampu bersaing di level tertinggi tanpa bergantung pada situasi kebetulan. Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi. Moto3 menuntut performa stabil di berbagai karakter sirkuit, dan satu hasil besar akan diikuti ekspektasi yang lebih tinggi. Namun, balapan Thailand telah memberikan bukti awal bahwa Veda memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan tersebut. Bagi Indonesia, posisi kelima ini bukan sekedar catatan statistik, melainkan simbol kemajuan. Ia menunjukkan bahwa jarak antara pembalap Indonesia dan persaingan papan atas dunia kini semakin menyempit. Dan dari titik inilah, perjalanan menuju prestasi yang lebih besar dapat mulai dibangun.